Catatan Presiden RI. Presiden Jokowi meresmikan sejumlah infrastruktur dalam kunjungannya ke beberapa lokasi di Jawa Tengah. Setelah kemarin di lintas selatan, kita resmikan 3 jembatan sebagai pengganti 3 jembatan kalender Hamilton. Pada sore hari ini juga di lintas utara akan kita resmikan 6 jembatan sebagai pengganti jembatan kalender Hamilton yang sudah lebih dari 40 tahun usia layanannya. Memang sudah tidak layak dan karena beban berat yang setiap hari melintas jembatan-jembatan ini, perlu pengganti yang baru sehingga bebannya menjadi lebih baik dan mobilitas orang, mobilitas barang, mobilitas logistik itu bisa berjalan dengan cepat di atasnya. Presiden Joko Widodo menyebutkan pemerintah membuka 690.000 formasi CPNS untuk tahun 2024 bagi talenta muda dan fresh graduate. Pemerintah memberikan kesempatan bagi para lulusan baru atau fresh graduate dengan membuka formasi CPNS tahun 2024 sebanyak 690.000 orang yang tersebar di instansi pusat 207.000 dan di instansi daerah 483.000. Pemerintah juga akan menyelesaikan penataan tenaga non-ASN berdasarkan database BKN sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, di mana tahun ini dilakukan rekrutmen sebanyak 1.600.000 formasi yang belum diangkat sebagai P3K. Formasi-formasi tersebut akan dialokasikan untuk guru dan dosen, tenaga kesehatan, serta tenaga teknis sesuai dengan kebutuhan. Sehingga tahun ini pemerintah akan membuka rekrutmen calon aparatur sipil negara sebanyak 2.300.000 formasi. Melalui kesempatan ini saya mengundang saudara-saudara talenta-talenta muda hebat Indonesia untuk memanfaatkan peluang rekrutmen calon ASN tahun 2024 dan menjadi bagian dari semangat reformasi birokrasi serta pelayanan publik yang berdampak dan lebih baik. Inilah catatan Presiden RI, catatan kegiatan Presiden Joko Widodo dalam menjalankan roda pemerintahan dan kenegaraan pada pekan ini. Bersama saya Hutama Budi, inilah catatan Presiden RI selengkapnya. Catatan Presiden RI. Selasa 2 Januari 2024, Presiden Joko Widodo meninjau Pasar Purworejo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Presiden Joko Widodo memastikan stok cadangan beras tetap aman agar stabilitas harga beras tetap terkendali meskipun musim panen mengalami kemunduran akibat fenomena El Nino. Lihat-lihat harga, terutama yang kemarin naik sangat tinggi, cabai rawit sampai 120, saya lihat terakhir di Jakarta. Sekarang udah turun di sini jadi 70.000, sangat bagus saya kira. Yang lain-lain sama. Tapi cabai rawitnya udah turun ke 70.000. Ya beras ini kan di seluruh negara ya di dunia karena memang pertama ada perubahan iklim, ada super El Nino, kemudian 22 negara stop tidak mengekspor berasnya sehingga terjadi kegoncangan harga beras, harga pangan di dunia. Semua negara mengalami. Tapi negara kita kenaikannya tidak sedrastis negara-negara lain. Kita bisa mengendalikan karena stok bulog saat ini juga sangat baik. Akhir tahun kemarin masih di angka 1,4 juta ton. Dan ini akan masuk lagi untuk cadangan strategis agar betul-betul kita aman karena memang panennya nanti akan mundur sedikit. Ya. Presiden mengatakan harga beras di seluruh negara mengalami kenaikan akibat adanya perubahan iklim dan fenomena El Nino.
Presiden menyebutkan bahwa kenaikan harga beras di Indonesia tidak sedrastis negara lainnya. Selain beras, Presiden juga meninjau harga bahan pokok lainnya seperti cabai. Presiden Joko Widodo meresmikan 4 terminal penumpang tipe A di Pulau Jawa pada Selasa 2 Januari 2024. Presiden mengapresiasi telah selesainya pembangunan 4 terminal penumpang tipe A di Pulau Jawa. Keempat terminal tersebut yaitu Terminal Purworejo di Kabupaten Purworejo, Terminal Mendolo di Kabupaten Wonosobo, Terminal Purboyo di Kota Madiun, dan Terminal Patria di Kota Blitar. Presiden meyakini keempat terminal ini akan memberikan dukungan sarana dan prasarana transportasi serta meningkatkan konektivitas antar kota, kabupaten, hingga provinsi. Sehingga transportasi massal, transportasi umum harus terus didorong. Kita tahu di Jakarta sudah ada MRT meskipun belum selesai, sudah ada LRT meskipun juga belum selesai, sudah ada KRL juga masih belum cukup, sudah ada kereta cepat membantu tapi juga baru sampai di Bandung. Inilah kerja pemerintah yang kejar-kejaran dengan kemacetan di semua kota. Tidak mudah, tetapi kita harus berani membangun sarana dan prasarana yang mendukung transportasi massal, yang mendukung transportasi umum. Meskipun banyak pro dan kontra, misalnya pembangunan kereta cepat, tetapi antar kota di Jawa ini nanti pada suatu saat kotanya akan sambung, menjadi aglomerasi. Yang mau tidak mau kalau transportasi massalnya tidak terbangun, akan stuck, macet, dan bisa terjadi kalau itu tidak kita bangun, misalnya di Jakarta, keluar dari rumah mau ke jalan sudah mentok macet. Oleh sebab itu saya sangat menghargai pembangunan 4 terminal oleh Kementerian Perhubungan di Purworejo, di Wonosobo, di Madiun, di Blitar, karena ini akan memberikan dukungan sarana dan prasarana transportasi, meningkatkan konektivitas antar kota, antar kabupaten, antar provinsi. Mestinya yang namanya terminal bus itu ya seperti ini. Tadi saya sudah lihat ke dalam. Kalau dulu yang namanya terminal bus, image-nya adalah preman. Ini sudah hilang. Terminal bus adalah tempat pelayanan, juga memberikan dukungan kepada peningkatan ekonomi. UMKM harus semuanya terlibat di dalamnya. Presiden Joko Widodo juga mendorong agar pembangunan terminal tidak hanya dilakukan di daerah Jawa saja, tapi juga di daerah lain di tanah air. Presiden menegaskan hal itu dilakukan agar setiap terminal penumpang memiliki standar pelayanan dan fasilitas yang sama. Selasa 2 Januari 2024, Presiden Joko Widodo menyerahkan 2.000 sertifikat tanah untuk rakyat di Gedung Tenis Indoor Premium Pertamina, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa sertifikat yang diberikan merupakan bukti secara hukum atas tanah yang dimiliki. Dengan telah dipegangnya sertifikat tersebut, Presiden mempersilahkan masyarakat apabila sertifikat tersebut akan dipergunakan untuk keperluan lain. Namun Presiden mengingatkan agar menggunakan sertifikat secara bijak. Di sini juga ada semuanya, nama pemegang haknya siapa, ibu siapa atau bapak siapa, luasnya ada di sini. Semuanya ada, nggak bisa lagi digugat-gugat karena sudah pegang yang namanya tanda bukti hak atas tanah yang namanya sertifikat. Setelah dapat sertifikat, kalau yang mau menyekolahkan, silahkan, nggak apa-apa. Tapi, saya titip, kalau ini mau dipakai agunan, mau dipakai jaminan ke bank, tolong dihitung dulu. Tolong dikalkulasi dulu. Bisa nyicil enggak bulanannya? Bisa ngangsur enggak bulanannya? Jangan ini, tanahnya 5.000 meter persegi, diagunkan, dapat 500 juta. Sing 200 juta nggo tuku mobil. Nah niki mulai.
6 bulan berikut nggak bisa nyicil mobil, nggak bisa nyicil bank. Terus pripun? Mobilnya ditarik, tanahnya juga disita oleh bank. Saya titip, hati-hati pegang sertifikat ini, kalau mau dipakai jaminan, mau dipakai untuk agunan itu dihitung betul. Presiden mendorong apabila akan dipergunakan sebagai jaminan di bank, pinjaman yang didapatkan bisa dipergunakan sebagai modal usaha maupun modal kerja. Presiden Joko Widodo juga meminta agar masyarakat menghindari pembelian barang mewah dengan menggunakan pinjaman tersebut. Presiden Joko Widodo pada Selasa 2 Januari 2024 mengunjungi gudang Bulog Gumilir, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Presiden Joko Widodo memastikan ketersediaan cadangan beras yang tersimpan di Cilacap. Selain meninjau dan memastikan ketersediaan cadangan beras, Presiden Joko Widodo turut menyapa masyarakat yang hadir. Presiden ingin memastikan penyaluran bantuan pangan cadangan beras pemerintah (CBP) sejumlah 10 kg berjalan dengan baik. Dalam kesempatan itu, Presiden juga menekankan penyaluran bantuan tersebut akan terus dilaksanakan hingga bulan Maret 2024. Lebih lanjut, Presiden menyebutkan bantuan serupa bisa dilanjutkan hingga bulan Juni 2024 dengan melihat kondisi APBN. Selasa 2 Januari 2024, Presiden Joko Widodo meresmikan 3 jembatan dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Adapun ketiga jembatan yang diresmikan yakni Jembatan Tajum Margasana dan Jembatan Karangbawang di Kabupaten Banyumas, serta Jembatan Juruk B di Kota Surakarta. Ketiga jembatan tersebut merupakan bagian dari 37 jembatan kalender Hamilton yang berada di Pulau Jawa. Menurut Presiden, jembatan-jembatan tersebut memang sudah seharusnya diganti karena faktor usia. Di Pulau Jawa ini ada 37 jembatan kalender Hamilton yang harus diganti karena umur layanannya sudah melebihi 40 tahun. 37 jembatan. Dan pada hari ini kita akan meresmikan 3 jembatan yang telah selesai di Provinsi Jawa Tengah, yaitu Jembatan Tajum Margasana di Banyumas, ini senilai 72 miliar. Kemudian yang kedua Jembatan Karangbawang juga di Banyumas, senilai 89 miliar, dan Jembatan Juruk B di Solo, Karanganyar, senilai 90 miliar. Presiden mengatakan Jembatan Tajum Margasana menelan biaya 72 miliar rupiah, Jembatan Karangbawang 89 miliar rupiah, dan Jembatan Juruk B senilai 90 miliar rupiah. Presiden berharap kehadiran ketiga jembatan tersebut akan memperlancar arus mobilitas barang maupun orang. Rabu 3 Januari 2024, Presiden Joko Widodo memulai groundbreaking Kampus 2 Universitas Muhammadiyah Purwokerto di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Presiden menjelaskan pada tahun 2030-an Indonesia diperkirakan akan mendapatkan bonus demografi dengan jumlah penduduk usia produktif lebih banyak daripada non-produktif. Menurut Presiden, kesempatan tersebut perlu dimanfaatkan sebaik mungkin agar Indonesia mampu melompat menjadi negara maju. Ini saya lihat tadi desainnya juga sangat bagus. Dan kita berharap memang di tahun 2030-an kita akan mendapatkan yang namanya bonus demografi. Dan dalam peradaban sebuah negara itu hanya sekali kan kita peroleh. Dan biasanya sebuah negara kalau mendapatkan bonus demografi itu bisa melompatkan negara itu menjadi negara maju atau tidak. Diberikan kesempatan untuk melompat menjadi negara maju atau tidak. Di negara-negara Amerika Latin, tahun 50-an, tahun 60-an, tahun 70-an, mereka sudah masuk menjadi negara berkembang. Tetapi sudah 50 tahun, sudah 60 tahun, mereka tetap menjadi negara berkembang. Tidak bisa melompat menjadi negara maju. Kenapa? Karena tidak menggunakan kesempatan saat
diberikan bonus demografi pada saat itu, usia-usia produktif pada tahun-tahun itu. Kita di tahun 2030-an, 2035-an ini akan mendapatkan bonus demografi yang kita harapkan kita bisa mengambil manfaat dan bisa melompatkan negara ini menjadi negara maju. Presiden Joko Widodo memandang perlu untuk menyiapkan talenta dan mengembangkan keterampilan ke depan agar pembangunan SDM dapat terlaksana. Tidak hanya itu, Presiden Joko Widodo juga menekankan bahwa pembangunan karakter juga menjadi kunci bagi pembangunan SDM Indonesia seutuhnya. Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan dengan para kepala desa se-Kabupaten Banjarnegara di Desa Pagak, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah pada Rabu 3 Januari 2024. Presiden menegaskan bentuk nyata komitmen pemerintah untuk melakukan pembangunan secara merata hingga ke desa. Presiden menyebutkan hal itu dapat dilihat dari dana desa yang telah disalurkan untuk membangun desa-desa di seluruh tanah air. Presiden berharap agar penggunaan dana desa ke depannya dapat digunakan dan dikelola untuk semakin memberikan manfaat bagi masyarakat. Presiden menyebutkan dalam membangun infrastruktur desa, seharusnya tidak membeli bahan-bahan bangunan dari luar daerahnya guna menjaga perputaran uang di desa. Presiden juga mengimbau agar kegiatan perekonomian di sebuah desa dapat mendorong peredaran dan perputaran uang di wilayahnya masing-masing. Rabu 3 Januari 2024, Presiden Jokowi memastikan bahwa di awal bulan Januari sudah mulai turun hujan, yang mana artinya kebutuhan air sudah tercukupi dan memerintahkan untuk menanam padi untuk peningkatan produksi. Hal ini dikatakannya kepada awak media usai menanam padi bersama di Kecamatan Kalibogor, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Presiden menyampaikan bahwa keluhan petani tidak jauh dari pupuk. Namun sekarang pembelian pupuk tidak lagi memakai kartu tani, tapi dengan menggunakan KTP, bisa digunakan untuk membeli pupuk. Ya urusan kalau ke petani mesti pupuk. Tapi kemarin kan sudah saya sampaikan, sekarang pembelian pupuk tidak harus pakai kartu tani, bisa pakai KTP, dan juga sudah dipersiapkan untuk masa panen ini 1,7 juta ton pupuk dari Pupuk Indonesia. Saya kira itu mencukupi dan kita harapkan keluhan untuk pupuk tidak ada lagi. Kemudian subsidi pupuk juga saya sudah meminta ke Menteri Pertanian, Menteri Keuangan untuk mengajukan dana tambahan untuk subsidi pupuk sebesar kurang lebih 14 triliun rupiah. Ya. Presiden juga menyampaikan sudah menyiapkan untuk masa panen dari pupuk Indonesia dan berharap mencukupi kebutuhan para petani. Presiden mengatakan bahwa untuk menjadikan kembali ke peringkat 2 dengan pupuknya, harus siap dan harus segera tanam padi pada awal tahun ini. Presiden Joko Widodo meninjau gudang Bulog Munjung Agung, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah pada Rabu 3 Januari 2023. Presiden mengatakan dirinya terus memastikan penyaluran bantuan pangan cadangan beras pemerintah tersalurkan kepada penerima manfaat. Presiden mengatakan kepada para penerima manfaat bahwa bantuan serupa akan diupayakan pemerintah untuk dilanjutkan hingga bulan Juni mendatang. Namun Presiden menyebutkan hal tersebut akan disesuaikan dengan kondisi APBN. Sementara itu turut mendampingi Presiden Joko Widodo antara lain Menko PMK Muhadjir Effendi, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, PJ Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana, dan Bupati Tegal Umi Azizah. Rabu 3 Januari 2024, Presiden Joko Widodo meresmikan 6 jembatan yang menggantikan jembatan Kalender Hamilton di lintas utara Jawa. Presiden menyebutkan pembangunan jembatan tersebut dikarenakan jembatan-jembatan sebelumnya telah melebihi usia layanannya. Presiden Joko Widodo menyebutkan penggantian tersebut juga dikarenakan jembatan sebelumnya dinilai sudah tidak layak pakai. Beban yang melintasi jembatan-jembatan tersebut juga makin bertambah sehingga diperlukan penggantinya. Setelah kemarin di lintas selatan kita resmikan 3 jembatan sebagai pengganti
3 jembatan kalender Hamilton. Pada sore hari ini juga di lintas utara akan kita resmikan 6 jembatan sebagai pengganti jembatan kalender Hamilton yang sudah lebih dari 40 tahun usia layanannya. Memang sudah tidak layak dan karena beban berat yang setiap hari melintas jembatan-jembatan ini, perlu pengganti yang baru sehingga bebannya menjadi lebih baik dan mobilitas orang, mobilitas barang, mobilitas logistik itu bisa berjalan dengan cepat di atasnya. Sementara dalam kesempatan itu, Presiden juga menyebutkan biaya yang digunakan dalam pembangunan ke-6 jembatan tersebut, yakni senilai Rp292 miliar. Adapun 6 jembatan yang diresmikan Presiden Joko Widodo dalam kesempatan itu adalah Jembatan Pemali Brebes B dan Jembatan Pedes B yang masing-masing berada di Kabupaten Brebes, Jembatan Kalibanger A di Kota Semarang, Jembatan Wonokerto 2A di Kabupaten Demak, Jembatan Juwana 1A di Kabupaten Pati, dan Jembatan Pang 1 di Kabupaten Rembang. Jumat 5 Januari 2024, Presiden Joko Widodo mengumumkan kuota yang disiapkan pemerintah bakal calon pegawai negeri sipil 2024. Ada 690.000 kursi diantaranya disiapkan untuk lulusan baru atau fresh graduate. Sebanyak 690.000 orang tersebut, 207 diantaranya merupakan kuota yang disiapkan untuk mengisi kursi di instansi pemerintah pusat dan 483.000 lainnya untuk instansi daerah. Pemerintah memberikan kesempatan bagi para lulusan baru atau fresh graduate dengan membuka formasi CPNS tahun 2024 sebanyak 690.000 orang yang tersebar di instansi pusat 207.000 dan di instansi daerah 483.000. Pemerintah juga akan menyelesaikan penataan tenaga non-ASN berdasarkan database BKN sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, di mana tahun ini dilakukan rekrutmen sebanyak 1.600.000 formasi yang belum diangkat sebagai P3K. Formasi-formasi tersebut akan dialokasikan untuk guru dan dosen, tenaga kesehatan, serta tenaga teknis sesuai dengan kebutuhan. Sehingga tahun ini pemerintah akan membuka rekrutmen calon aparatur sipil negara sebanyak 2.300.000 formasi. Melalui kesempatan ini saya mengundang saudara-saudara talenta-talenta muda hebat Indonesia untuk memanfaatkan peluang rekrutmen calon ASN tahun 2024 dan menjadi bagian dari semangat reformasi birokrasi serta pelayanan publik yang berdampak dan lebih baik. Presiden juga mengatakan tahun ini pemerintah juga akan menyelesaikan penataan non-ASN berdasarkan database BKN sebanyak 1,6 juta formasi yang belum diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Demikian catatan Presiden RI pada pekan ini. Saya Hutomo Budi, Muslihun dan tim liputan melaporkan. Catatan Presiden RI.